له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bermajlis kembali di salah satu rumahnya di Masjid As-Salam. Kita berharap kepadanya semata semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal saleh sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul. Pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita membaca tentang siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-Rabbu huwal ma'bud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rabb, Tuhan yang maha menciptakan, Tuhan yang maha memberikan rizki, mengatur. Huwal ma'bud, maka dialah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah adalah sang pencipta, karena Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memberikan rizki, maka dialah semata yang berhak untuk diibadahi. Lalu kita akan membahas tentang dalil akan hal tersebut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang artinya wahai manusia seluruhnya, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini seluruh manusia, bukan hanya kaum mukminin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapakah Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kita ini yang menciptakan adalah Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, orang tua kita, kakek kita, nenek moyang kita, manusia seluruhnya sebelum kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah panggil kita. Allah panggil kita semua supaya kita beribadah hanya kepadanya. La'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Supaya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya tentang siapakah Dia, siapakah Allah, siapakah Rabb yang harus kita ibadahi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya,
Dialah Allah, dialah Rabb kalian yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini firasyan, sebagai hamparan. Allah bentangkan bumi ini. Untuk siapa? Untuk kita. Allah bentangkan bumi ini untuk kita. Dan Allah mudahkan urusan kita di atas muka bumi ini. Kita bisa berjalan, kita bisa naik, kita bisa turun. Bahkan gunung yang menjulang tinggi pun ditaklukkan oleh manusia, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian langit sebagai bangunan yang kokoh. Kalau langit itu tidak kokoh, pasti akan jatuh runtuh menimpa kita. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit ma'an, air, yaitu hujan. Coba kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tahan hujan, 2 tahun saja nggak ada hujan, sungai akan kering, mata air akan kering, hewan-hewan akan kesulitan untuk hidup, manusia apalagi, manusia akan kesulitan untuk hidup, pertanian akan berhenti dan seterusnya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan dari langit berupa air. Dan dengan turunnya air ini Allah keluarkan berupa buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Sebagai rizki untuk kita. Untuk kita konsumsi, untuk kita nikmati. Dan pernah kita jelaskan bahwa sebagian besar makanan yang kita konsumsi berasal dari tanaman. Terkhusus berasal dari biji-bijian. Semuanya sebab tumbuhnya adalah karena Allah turunkan hujan. Fala taj'alu lillahi andada. Jika demikian, Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia sebelum kita, menciptakan atau menurunkan hujan dari langit, maka janganlah kalian jadikan untuk Allah andad, sekutu, tandingan yang kalian ibadahi, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Yang mengherankan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah ciptakan kita semua, Allah kasih kita rizki, kasih air hujan dan seterusnya. Kemudian ketika minta rizki tambahan, atau ketika ada paceklik, sebagian manusia justru mintanya kepada selain Allah. Contohnya larung sesaji. Supaya apa? Supaya ikannya tambah banyak. Waktu tanam padi, melakukan ritual tertentu. Nanti tumbuh tinggi lagi, melakukan ritual tertentu. Untuk ya Dewi Sri atau Dewi yang menguasai pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah kesalahan. Allah yang ngasih kita rizki. Bahkan Allah yang menciptakan kita. Kenapa ketika kita minta rizki, ketika kita ditimpa paceklik, justru kita berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah adalah ayat pertama di dalam Al-Quran secara urutan dari depan yang Allah panggil kita semua. Kita kalau lihat Al-Quran dari depan surat Al-Fatihah, maka ayat panggilan pertama adalah ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nas min dzakarin wa untha, wahai manusia seluruhnya, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. U'budu, beribadalah kalian, wa wahidu, dan esakanlah Allah. Rabbakum, Rabb kalian. Fahuwal mun'imu alaikum bin ni'ami zahirati wal batinah. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat. Sang pemberi kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bin ni'ami zahirah wal batinah, dengan kenikmatan yang nampak ataupun tidak nampak. Kenikmatan Allah yang Allah limpahkan kepada kita sangat banyak. Ada yang nampak, wujudnya bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita raba.
panca indera kita bisa menikmatinya. Dan juga ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak nampak. Dan kenikmatan yang tidak nampak ternyata itu adalah kenikmatan yang hakiki. Ya, terkadang kita makan, merasakan manisnya makanan tersebut, lezatnya makanan tersebut. Ya hanya beberapa detik, beberapa menit. Setelah itu sudah kenyang, beres. Namun kenikmatan yang hakiki ada pada hati, tidak nampak. Tidak nampak. Terkadang seseorang berbahagia, merasakan nikmat bahagia yang luar biasa. Dan tidak nampak dari fisiknya, dari raut wajahnya. Orang lain tidak bisa melihatnya. Semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi khalaqakum, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa aujadakum minal adam, mewujudkan kalian dari yang sebelumnya tidak ada. Beberapa kali kita sebutkan di mana kita 80 tahun yang lalu, di mana kita 100 tahun yang lalu, tidak ada. Kita belum berwujud apa-apa. Sebelumnya kita tidak ada. Kemudian Allah wujudkan. Walladzina min qablikum, demikian pula orang-orang sebelum kalian, kadzalika. Khalaqahumullahu ba'da alam yakunu syai'an. Allah ciptakan mereka semua yang sebelumnya mereka tidak ada. Sebelumnya manusia tidak ada. Kakek moyang kita, nenek moyang kita sebelumnya tidak ada. Wa dzakkarahumullahu bihadhihi ni'matil 'azimah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa ini. La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepadanya. Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khaliqakum, pencipta kalian semua. Wa ta'tamiruna bi awamirihi, kalian kerjakan perintah-perintahnya. Wa tajtanibuna nawahihi, kalian tinggalkan, kalian jauhi larangan-larangannya. Ini makna dari takwa yang sering kita ulang-ulang. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah Allah, mengerjakan ibadah. Orang bisa saja sholat seenak dia, bisa. Namun apakah sholat yang dia kerjakan sesuai dengan perintah Allah? Belum tentu. Orang bisa saja meninggalkan maksiat, bisa. Namun apakah dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah? Belum tentu. Maka hakikat takwa, kita mengerjakan perintah Allah. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meninggalkan larangan Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Fahuwallazi ja'ala lakumul arda firasya. Maka dialah Allah yang telah jadikan untuk kalian bumi ini hamparan. Bisaton mumahhadan. Hamparan yang mudah kita capai, mudah kita taklukkan, yang dipersiapkan untuk kita. Tastaqirruna 'alaiha, yang kita bisa tinggal di atasnya. Jangankan dataran yang rata, dataran yang tidak rata pun Allah izinkan untuk ditempati. Pelengsengan-pelengsengan, perengan-perengan, Allah berikan kemampuan manusia untuk bangun pelengsengan-pelengsengan tersebut. Siapa yang ngasih kemudahan? Allah Subhanahu wa taala. Pelengsengan jadi tempat wisata. Jadi tempat yang mahal harganya. Allah yang ngasih kemudahan. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kemudahan. Wa taqduna 'alaiha ma'aisyakum, dan kalian tunaikan kehidupan kalian. Allah jadikan bumi ini, Allah taklukkan bumi ini untuk kita. Sehingga kita bisa hidup di atasnya. Kita bisa menunaikan kegiatan hajat kita dan seterusnya. Was-samaa'a ja'alaha bina'an lakum, dan langit Allah jadikan sebagai bangunan untuk kalian. Wa qubbatan madrubatan 'alaikum, sebagai kubah yang menyelimuti kalian semua. Allah jadikan langit sebagai kubah kita yang menutupi kita dari luar. Coba kalau nggak ada langit,
Bagaimana ya benda-benda ruang angkasa mungkin akan menembus kita, akan jatuh di atas kita. Allah jadikan langit sebagai kubah yang melindungi kita. Wasaqfan mahfudhan muzayyanan bil masabihi wal alamat allati tahtaduna biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan langit tersebut Allah jadikan sebagai atap bagi kita. Atap yang terjaga, yang dihiasi dengan al-masabih, dengan cahaya-cahaya, dengan lentera-lentera, yaitu bintang-bintang. Dan bintang-bintang ini Allah jadikan sebagai alamat, sebagai tanda, yang manusia gunakan bintang ini sebagai petunjuk tatkala di kegelapan malam atau tatkala di tengah-tengah lautan. Ini pernah kita sampaikan, mungkin orang zaman kita sudah tidak bisa mengenali bintang tertentu. Ketika melakukan perjalanan di malam hari, tidak bisa membaca bintang, mana arah utara, mana arah timur, barat, selatan, tidak bisa menggunakan bintang. Namun orang zaman dahulu, mereka menggunakan bintang sebagai petunjuk arah mata angin dan sebagai hiasan langit. Jangankan untuk petunjuk arah mata angin, perhiasan langit pun mungkin. Ya, sebagian kita belum pernah merasakan indahnya malam dengan bintang-bintangnya. Kenapa? Karena ya semuanya sekarang sudah terang. Perkotaan sudah terang. Ya, jarang sekali kita menikmati indahnya malam, indahnya bintang-bintang di malam hari. Karena mayoritas tempat, sebagian besar tempat yang kita huni telah terang. Allah jadikan bintang-bintang tersebut sebagai tanda yang seorang yang melakukan perjalanan dia menjadikan petunjuk, baik ketika di atas dataran atau daratan ataupun di atas lautan. Mungkin sebagian nelayan masih bisa membaca arah mata angin dengan bintang. Oh, kalau bintang ini di sebelah sini berarti arah utara sana. Berarti kalau saya mau pulang arahnya adalah ke sana. Wa ardun tuqillukum wasama'un tudhilluhum. Allah jadikan bumi sebagai tempat tinggal kita. Kemudian langit sebagai pengayom kita. La ghina lakum an ihdahuma. Kita butuh kepada keduanya. Siapa yang tidak butuh kepada bumi? Siapa yang tidak butuh kepada langit? Semuanya butuh. Kita butuh kepada bumi dan langit. Kita harus tinggal di atas bumi. Coba kita pindah. Ya, sesekali kita ngungsi misalkan ke Mars misalkan. Atau ke Pluto. Nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Kita butuh bumi. Dan kita butuh langit yang menutupi bumi, yang melindungi bumi dari luar. Wa anzala minas sahabil ladzi fis sama'i ma'an azban mubarakan, dan Allah turunkan dari awan yang berada di atas langit. Allah turunkan air azban yang rasanya tawar, yang rasanya segar. Mubarakan, yang diberkahi. Ini sering kita sampaikan, hujan adalah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan adalah berkah. Maka janganlah pernah merasa bernasib sial dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Allah katakan, dan kami turunkan air dari langit yang penuh dengan keberkahan, sehingga kami tumbuhkan tumbuhan dan juga biji-bijian yang bisa dipanen. Air hujan adalah berkah. Azban, yang rasanya tawar, bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Coba kalau Allah tahan hujan 2 tahun saja, apalah jadi kita? Ya, apa yang akan kita minum? Mata air akan surut, akan mengering dan seterusnya. Fa akhraja bihi minas samarat. Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan tersebut Allah keluarkan buah-buahan al-mutanawwi'ah yang macamnya sangat banyak, min nakhilin, baik berupa nakhil,
buah-buahan kurma, buah-buahan kurma, wa fawakih, dan juga buah-buahan secara umum, wa zuru', buah-buahan yang datang dari ladang, ya seperti padi, jagung dan seterusnya, wa ghairiha, dan selainnya. Kenapa disebutkan kurma pertama kali? Karena orang Arab, makanan utama mereka sejak dulu adalah kurma. Mereka bisa hidup dengan makan kurma. Yang pertama kali akan keluar adalah kurma. Kurma selain dia buah juga merupakan makanan pokok. Kurma selain buah dia juga merupakan makanan pokok. Dan semua yang kita konsumsi ya mayoritasnya adalah buah. Biji padi yang kita konsumsi sejatinya dia adalah buah dari tumbuhan padi tersebut. Rizqan thayyiban lakum, sebagai rizki yang baik untuk kalian. Litastamti'u bit-thayyibat, supaya kalian bisa menikmati kebaikan-kebaikan, makanan-makanan yang thayyib. Wa tasta'inu biha ala ta'atillah. Dan makanan-makanan yang baik tersebut kalian jadikan sebagai penolong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makan hukum asalnya adalah mubah. Napa niku mubah? Boleh, halal. Jika makanan tersebut adalah makanan yang halal, hukum asalnya adalah halal, mubah. Artinya apa? Kalau kita memiliki makanan, boleh kita makan, boleh juga kita tidak makan. Perkara yang hukum asalnya mubah, dia akan mendatangkan pahala jika diniatkan untuk ibadah. Hal-hal yang hukum asalnya mubah, dia akan mendatangkan pahala jika diniatkan untuk ibadah. Contohnya adalah makan. Kalau kita makan, tujuannya supaya kita kuat untuk melakukan aktivitas ibadah, maka makan kita tersebut akan bernilai ibadah. Sebaliknya, kalau kita makan supaya kita kuat melakukan maksiat, maka makanan yang kita makan tersebut pun, aktivitas makan kita tersebut pun juga bernilai maksiat. Sesuatu yang mubah, hukum asalnya, maka dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran atau hukuman sesuai dengan niat yang ada. Nah, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala keluarkan rizki dengan sebab air hujan dari dalam bumi. Allah keluarkan buah-buahan, makanan yang lezat untuk kita yang baik. Kemudian kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hadhihi ni'amuhu fahuwal mustahiqu ayyu'bada wahdahu. Maka jika demikian, Tuhan yang kenikmatannya luar biasa, maka dialah semata yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita memahami kita diciptakan Allah, kita diberi rizki, diberi kenikmatan oleh Allah, maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Fashkuru ni'amahu. Syukurilah kenikmatan-kenikmatan Allah. Wa min syukriha, dan di antara bentuk syukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan untuk Allah andad, tandingan. Apa maksud tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah syuraka wa nadhair ma'ahu fil ibadah. Serikat atau yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Artinya apa? Artinya kalau kita mau ibadah, ibadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, memberikan kenikmatan kepada kita. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk itu semua. Dan ini adalah di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita arahkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk yang sama lemahnya dengan kita. Wa antum ta'lamun, janganlah kalian jadikan untuk Allah sekutu dalam beribadah sedangkan kalian mengetahuinya. Mengetahui apa? Butlana dzalika,
wa annaha la tastahiqul ibadah. Kalian mengetahui batilnya ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Kalian mengetahui bahwasanya semua yang diibadahi selain Allah tidak berhak untuk diarahkan kepadanya ibadah. Kita ambil contoh yang sederhana, patung yang dipuja-puja oleh manusia. Apapun bentuk dan modelnya. Bentuk kucing, bentuk macan, bahkan na'udzubillah bentuk babi. Dipuja-puja, disembah-sembah, dikasih sesaji. Tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun untuk kita. Tidak bisa mendatangkan madarat sedikit pun untuk kita. Apalagi ngasih kita rizki. Apalagi sampai menciptakan kita. Gak bisa. Sehingga mereka itu semua tidak berhak untuk diibadahi. Apapun kondisi dan keadaannya. Mereka sendiri makhluk. Bahkan yang buat mereka adalah tangan manusia. Patung terbuat dari semen. Semen yang buat manusia. Campuran semen sama pasir. Pasirnya ambil di kali. Kalinya dialirkan pembuangan limbah rumah tangga. Kemudian diibadahi, dipuja-puja. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula selain patung. Batu. Pohon batu yang besar. Yang katanya keramat. Yang dipuja-puja, diziarahi. Ya, ditawasuli, disolawati dan seterusnya. Apa manfaatnya? Batu ini kalau ada burung yang mencelok kemudian buang kotoran di situ, batunya nggak bisa menghilangkan. Jangankan sampai menghilangkan kotoran, dia geser sedikit saja tidak bisa. Kok manusia datang kemudian minta rizki dari situ, minta anak dari batu itu. Pohon pun juga demikian. Betapa banyak batu pohon diagungkan. Pesisir pantai dan seterusnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka kita yang memiliki ya fitrah yang masih bersih, memiliki akal yang masih lurus, hendaknya kita berpikir. Mereka semua tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Manfaat tidak bisa, kecelakaan pun juga tidak bisa. Apalagi sampai memberikan rizki, apalagi sampai menciptakan. Mereka sama dengan kita makhluk. Bahkan mereka jauh lebih lemah dibandingkan kita. Jauh lebih lemah dibandingkan kita. Kita bisa bergerak, mereka tidak bisa apa-apa. Wa antum ta'lamun. Janganlah kalian sekutukan Allah. Janganlah kalian agungkan selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Padahal kalian tahu bahwa selain Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Wahada fakaifa ta'buduna ma'allah alihatan ukhra ma'a ilmikum bibutlani dzalik. Bagaimana mungkin kalian beribadah kepada selain Allah berupa Tuhan-Tuhan selain Allah dibarengi ya padahal kalian mengetahui itu semua adalah batil. Gak mungkin. Orang yang memiliki akal cerdas tidak akan melakukan hal tersebut. Wa hadza awdahu dalilin aqliyin ala wahdaniyatillahi wa butlani syirki. Dan ini adalah dalil, bukti nyata, bukti secara akal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Dan selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan adalah batil. Apapun bentuk dan jenisnya. Wa hadhil ayatu jama'at bainal amri bi'ibadatillahi wahdahu wan nahyi an ibadati ma siwahu. Dan ayat ini terkumpul di dalamnya perintah supaya beribadah kepada Allah semata dan larangan beribadah kepada selainnya. Wa qad ihtajja 'alaihim ta'ala fi hadhil ayah bima aqarru bihi wa alimuhu min tauhidir rububiyah. Allah dalam ayat ini Allah berhujjah kepada kita dengan sesuatu yang kita ikrarkan, yang kita yakini. Apa itu? Kita meyakini bahwa kita yang menciptakan adalah Allah.
Yang ngasih rizki adalah Allah. Maka janganlah kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alama jahaduhu wa ankaruhu min tauhidil uluhiyah. Allah berhujah atas apa yang diingkari oleh orang-orang musyrik berupa tauhid uluhiyah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Jadi enggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Mengagungkan selain Allah. Merasa ada makhluk yang agung, yang besar, yang bisa memiliki pengaruh, efek pada diri kita. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Kenapa? Karena kita bisa terjatuh dalam kesyirikan. Atau orang kita menyebutnya dengan kemusyrikan. Tidak boleh. Fa innahu ta'ala katsiran ma yuqarriru fi kitabihi at-tauhid tauhid uluhiyatihi bi tauhidir rububiyah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah sering sekali mengikrarkan permasalahan ibadah yang harus ditujukan kepadanya dengan landasan yaitu tauhid rububiyah. Pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak kita berpikir. Allah yang ciptakan kita, kasih kita rizki, atur urusan kita semuanya. Kalau kita lihat kisah-kisah Nabi, contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, kisah-kisahnya adalah ajakan berpikir. Misalkan Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk berpikir tentang hakikat dirinya sendiri. Engkau, hai Fir'aun, siapa engkau? Siapa Tuhan yang menciptakanmu? Fir'aun nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Fir'aun menganggap Tuhan adalah dia. Padahal dia sendiri keluar dari perut emaknya. Musa ajak berpikir Fir'aun. Supaya apa? Supaya menjadi hujah, menjadi argumen yang mendasar kepada mereka orang-orang yang melakukan kemusyrikan, bahwasanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Wallahu taala a'lam. Fa inna tauhidar rububiyah huwa dalilul awdah wal burhanul a'zam ala tauhidil uluhiyah. Karena seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah yang merupakan bagian dari tauhid rububiyah, ini merupakan landasan yang paling mendasar terhadap tauhid uluhiyah. Kalau orang tahu siapa hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan kemusyrikan. Dia akan arahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi'lul ibadati min ghairi tauhidin laisat bi ibadah. Mengerjakan ibadah tanpa dibarengi dengan tauhid. Melakukan aktivitas ibadah tanpa dibarengi dengan tauhid. Maknanya apa? Seseorang beribadah, namun ketika dia ibadah, niatnya melenceng. Niatnya tidak lillahi ta'ala. Niatnya, ya kadang ngalor, kadang ngidul. Kadang dia arahkan ibadahnya untuk sesuatu tertentu. Kadang dia mengagungkan sesuatu tertentu. Maka mengerjakan ibadah tanpa dibarengi dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala, laisat bi ibadah. Sejatinya itu bukan merupakan ibadah. Faman abadallaha taratan wa asyraka ma'ahu ghairahu falaisa bi'abidin lillah. Orang yang kerjaannya kadang dia beribadah kepada Allah, kadang dia beribadah kepada selain Allah, meskipun lahiriahnya muslim, maka orang yang semacam ini hakikatnya dia laisa bi'abidin lillah. Dia bukanlah hamba Allah. Kenapa? Bahasa sederhana kita, karena dia selingkuh. Dia tidak beribadah kepada Allah semata. Namun dia kadang kepada Allah, kadang kepada selain Allah. Maka orang yang semacam ini bukanlah seorang abidin lillah, hamba Allah yang sejati. Yadullu lidzalika anna Allah sammal ladzina yukhlisuna lahul ibadata fisyada'id. Menunjukkan akan hal ini
Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang ketika dalam keadaan susah dia ndonga sak kencenge kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Wa inda rukubil bihari wa talatumil amwaji yafza'una wa yalja'una ilaihi wahdah. Ketika dia sedang naik kapal atau sedang naik perahu, kemudian ombak mengguncangnya, dia hampir digulung sama ombak, maka dia bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifuna fi kurbatihim anna tilkal alihah laysat syai'an wa annahum la tanfa'uhum indal kurub. Dan mereka memahami bahwa apa yang mereka ibadahi selama ini selain Allah, mereka punya patung, mereka punya salib, mereka punya ini, punya itu, semuanya tidak bisa menyelamatkannya. Yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi semacam ini. Wa ma'adzalika kullahu sammahumullahu musyrikin. Bersama dengan itu semua Allah sebut mereka sebagai orang musyrik. Sederhananya, ada orang yang ketika naik perahu, naik kapal, kemudian digoncang dengan ombak, ya hampir dilahap sama badai, maka mereka berdoa sekencang-kencangnya kepada Allah. Mereka ikhlaskan, ya Allah, tolong, ya Allah. Mereka ikhlaskan, betul-betul memanggil Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Di sisi yang sama, di waktu yang sama, mereka punya sembahan-sembahan selain Allah. Bahkan mungkin mereka bawa di kapal mereka. Atau ketika mereka sudah aman, selamat, sudah bisa berlabuh, mereka kembali lagi ke patung mereka, ke salib mereka, ke pohon mereka, batu mereka. Orang yang semacam ini, bahkan dia ikhlas ketika naik kapal, maka orang yang semacam ini Allah sebut mereka adalah orang yang musyrik. Meskipun dia sempat ikhlas kepada Allah. Lagi naik perahu, kena musibah, ikhlas. Lagi naik pesawat, kemudian nabrak awan, goncang, dongo sak kenceng, ya Allah, berikanlah kami keselamatan. Begitu landing turun, langsung ngambil jimatnya. Orang yang semacam ini Allah sebut sebagai orang yang musyrik. Bukan ahli ibadah yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal nafa'anhum tilkal ibadah bil kulliyah. Bahkan Allah nafikan, Allah tolak peribadahan tersebut secara keseluruhan. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka naik kapal kemudian digoncang oleh ombak, oleh badai, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala mereka sudah selamat, kemudian berlabuh, langsung mereka melakukan kesyirikan. Gambarannya, bahkan mungkin di kapal mereka bawa patung. Beli patung dari negara tertentu, kemudian digoncang. Ya, ketika digoncang, doa sekencang-kencangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selamat, berdoa lagi kepada patung. Nauzubillahi min dzalik. Padahal patung-patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan madarat. Maka Allah sebut mereka sebagai orang yang musyrik. Orang yang kadang ibadah kepada Allah, kadang kepada selain Allah, kadang kepada batu, pohon, kepada kuburan. Orang yang semacam ini Allah sebut sebagai orang yang musyrik. Maka tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin ketika kita melakukan ibadah, apapun bentuknya, sholatkah itu, doakah itu, harap, cemas, takut, kurban, menyembelih, puasa, zakat, semuanya kita tunaikan lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada faktor pendorong kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatauhidu la yusamma tauhidan illa biifradillahi
bi jami'i anwa'il ibadah. Maka yang namanya tauhid tidak bisa disebut sebagai tauhid kecuali jika pelakunya dia betul-betul mengesahkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas ibadah yang dia lakukan. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah berupa ibadah harus kita tujukan untuk Allah. Besok ini kita Idul Adha. Kita nyembelih. Untuk siapa kita nyembelih? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat li rabbika untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nyembelih harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih adalah ibadah. Karena menyembelih adalah ibadah. Demikian pula aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kita hadir di tempat ini misalkan, kita gotong royong bantu-bantu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Energi yang kita keluarkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, faman ata'ahu fi jami'i ma amarahu bihi minha wa lam yasrif ayya syai'in minha li ghairihi faqad wahadahu wa illa fala. Orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perintahnya dan dia sama sekali tidak mengarahkan sedikit pun perintah yang dia tunaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang yang semacam ini berarti dia telah bisa merealisasikan tauhid. Semua perintah ibadah dia tunaikan lillahi taala. Namun kalau tidak, berarti dia belum jadi ahli tauhid. Kadang salate ya karena Allah, kadang rapenak karo tanggane, kadang rapenak karo jejere sing soft, jejer soft salatnya. Sedekah pun juga demikian, kadang lillahi ta'ala, kadang kok rapenak le ora melu nyumbang. Maka orang semacam ini berarti belum ahli tauhid. Lalu bagaimana? Koreksi. Koreksi diri. Koreksi niat kita dan usahakan. Dilawan. Kalau ada bisikan-bisikan, wah engko dikerong ini, dikerong ini, semuanya harus kita tepis. Sehingga apa? Sehingga semua aktivitas kita, baik yang bernilai ibadah ataupun selainnya, bisa kita niatkan lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.